Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng aku Feti Ira. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Nah oke teman-teman, barusan aku tuh mau beli manggil-manggil bapak sapu. Ternyata bapak sapunya itu nggak dengar gitu. Terus aku juga belum bisa teriak-teriak lagi serak gitu ya teman-teman. Belum bisa ngomong terlalu keras. Akhirnya ya udah nggak apa-apa. Nanti untuk sapunya aku skip aja dulu. Jadi untuk sapu aku tuh masih bisa dipakai, tapi udah nggak enak gitu ya teman-teman. Udah nggak enak. Jadi aku tuh kebetulan pas ada bapak sapu pengen beli, tapi mungkin belum rezekinya bapaknya, belum rezekinya aku juga. Nah setelah itu lanjut, ini aku buat ke dapur buat cuci piring. Nah ini tumbenan banget aku cuci piringnya di bawah, karena 3 hari belakangan aku tuh kehabisan air ya teman-teman. Bener-bener kekurangan air. Dan ketika aku lagi cuci piring, Devano tuh dateng mau gangguin gitu. Kameranya tuh jadi ini diperbesar nih sama Devano. Nah jadi ini barusan ada iklan Pampers lewat. Nah ini Devano sukanya bantu-bantu kayak gini. Nah ini aku sambil bilang sama Devano, awas ya dek, di situ ada semut. Bener digigit abis ini. Dan terus lanjut ya teman-teman, ini aku lagi edisi menghemat air. Jadi Pak suami pulang kerja itu ngangsu. Nah ini Pak suami masih pakai seragam. Jadi Pak suami tuh ngangsu gitu bawain air 2-3 ember. Jadi bener-bener mohon maaf banget lah ya kalau aku cuci piringnya kurang maksimal. Tapi sih menurut aku ini juga udah bersih ya teman-teman. Udah kita bilas-bilas. Karena kadang nih ya kalau kita di warung-warung juga mayoritas pedagang kaki lima tuh ya hampir sama, tapi alhamdulillah kan nggak apa-apa ya. Yang penting udah dicuci, udah bersih, dibilas kayak gitu. Nah lanjut, setelah aku cuci piring selesai, ketika aku mau memasukkan piringnya ke rak piring supaya tiris gitu, ini Pak suami manggil-manggil buat minta ditarikin si kasurnya ini karena nyenggol sama rak make up aku gitu ya teman-teman, rak make up ala-ala. Jadi Pak suami pulang kerja itu mau langsung cuci AC-nya udah nggak dingin. Untuk airnya sama masih ngangsu. Untuk air bersih di daerah aku pakainya Pamsimas, makanya untuk per bulan itu bayarnya murah ya teman-teman. Cuma sekitar 15-20 ribu aja, tapi belakangan ini udah naik, udah 20 ribu gitu. Airnya bersih dan itu aman lah ya, aman dikonsumsi untuk minum. Kenapa juga bayarnya itu murah? Karena itu termasuk dari kelurahan. Kalau di daerah lain itu bisa disebut biasanya itu seperti jet pump gitu ya teman-teman. Nah ini untuk piringnya semua udah aku tatain ke tempat piring biar tiris gitu, cepet kering. Nah ini Pak suami juga udah masih kuas-kuas. Dan alhamdulillah nih sekarang untuk cuci AC aku lakukan secara pribadi ya teman-teman. Jadi menghemat banget, walaupun AC aku cuma 1 tapi kan lumayan lah ya. Semisal kadang nih aku juga manggil, tapi paling ya cuma setahun sekali, selebihnya ini dicuci sendiri sama Pak suami. Untuk penyucian AC itu sekitar 50-60 ribu. Kalau dicuci sendiri kan lebih hemat. Nanti uangnya bisa untuk makan bersama satu keluarga kenyang. Terus lanjut lagi, ini ada tukang bakso lewat dan kakak Dava tuh minta ya teman-teman, minta makan bakso, minta beli. Yaudah aku akhirnya beliin aja, cuma beli 5.000 rupiah aja. Masih panas? Pegang, masih panas? Enggak, panas, dipegang, coba. Panas tak? Panas enggak? Iya, panas. Enggak panas. Iya juga. Aku dulu, jangan dulu. Sebenarnya untuk satu porsi bakso mungkin tuh harganya 7 ribuan, tapi ini aku bilang sama kakak Dava, ya udah beli 5.000 aja, kayak kita jatuhin aja 5.000. Itu nanti buat makan kakak sama adik itu bakalan cukup. Dan aku memang nggak masak ya teman-teman, karena kalau Pak suami berangkat pagi itu pasti sisa-sisa. Kadang juga Pak suami itu bawa makanan, jadi
aku nggak masak, apalagi airnya itu masih susah, jadi aku cuma masak nasi sedikit aja. Untuk lauk itu paling aku cuma ngedadar telur, ceplok telur, udah kayak gitu aja, simpel-simpel. Aku juga masih ada megono yang dikasih sama tante aku, itu masih ada sambal, itu tinggal aku makan nasi megono sambal, itu udah enak banget sih menurut aku. Yang penting tuh ada makanan, terus perut itu ndak kosong ya teman-teman. Nanti kalau perutnya kosong itu ujung-ujungnya masuk angin kan, itu malah jadi berabe. Nah lanjut, habis nyuapin anak-anak, jadi ini tadi habis cuci piring di bawah tuh belum sempet aku sikat-sikat, karena biasalah ya, kerjaan belum selesai, anak-anak tuh udah manggil. Apalagi sekarang Masya Allah Devano, makanya aku tuh belakangan ini kayak kurang produktif buat bikin video, terus buat balas-balas itu bener-bener kurang produktif. Selain Devano itu tambah aktif, air di daerah aku tuh masih susah. Aku juga lagi lesu banget, hawanya itu kayak lesu banget gitu ya teman-teman. Lagi bener-bener di fase capek banget gitu loh, pengennya tuh dijamuin apa dipijit, tapi belum sempat. Nah ini area untuk wudhu, tempat wudhu aku ataupun area laundry room aku. Ini aku cuci-cuci, sikat-sikat bersih, terus aku lanjut lagi buat ngerebus air. Nah ini berhubung lagi menghemat air, ini airnya aku pakai air isi ulang yang gantiin punya bude, seharga 5.000 per galon ya teman-teman. Ini mau ngerebus air. Nah ini Devano seperti ini nih. Begitulah Devano, ditinggal sebentar lagi nangis-nangisnya. Pokoknya ini aku lagi di fase repot, makanya aku males buat bikin video. Nah terus lanjut ke malam harinya. Di sini aku mau share budgeting aku di bulan September, dan mohon maaf di sini aku nggak coret-coret karena memang mohon maaf ya teman-teman, kerepotan sekali, tapi ini udah aku bikin. Jadi alhamdulillah nih ya, walaupun bulan ini aku nggak dapet penghasilan dari YouTube, tapi aku berhasil mengumpulkan dari Shopee maupun dari beberapa endorse dan PP. Untuk penghasilan dari Shopee gimana sih caranya? Itu aku gabung jadi affiliate-nya Shopee ya teman-teman. Jadi aku cuma bagi-bagi link aja, tanpa membeli barang, tanpa membeli produk, itu sudah bisa menghasilkan cuan. Alhamdulillah untuk bulan ini penghasilan aku dan Pak suami aku gabungin memiliki nilai ataupun berjumlah sebesar Rp3.500.000. Yang pertama di sini wajib bayar teman-teman. Kewajiban itu aku membayar rumah 850.000, listrik 300.000, SPP, ngaji, sekolah dan juga les aku buletin aja menjadi 250.000. Sebenarnya untuk listrik 300.000 itu masih sisa. Untuk SPP 250.000 juga masih sisa ya teman-teman. Jadi sekarang aku bulet-buletin aja, nanti kalau sisa juga menjadi reward ataupun bonus untuk keluarga. Lanjut, di sini ada kuota. Untuk kuota aku kasih anggaran 150.000 aja, beda dari bulan sebelumnya karena kan Pak suami aku beliin yang lebih sedikit dari aku. Kalau di kantor Pak suami kan pakai wifi, jadi lumayan ya teman-teman, sedangkan aku harus full pakai data. Terus untuk upload video juga, alhamdulillah untuk 45.000 untuk 45 giga itu cukup ya teman-teman. Dan mohon maaf ya teman-teman, ini aku kayak sakit-sakit, ini aku dubbing sambil dijambakin rambut aku, sambil dijambakin sama Devano. Terus ini ada lain-lain, aku kasih anggaran Rp100.000 karena untuk sosial, terus ada untuk uang silaturahmi. Untuk belakangan ini, bulan ini itu sebenarnya dari bulan kemarin ada kayak yasinan rutin di keluarga aku, itu untuk menjalin tali silaturahmi juga, ada uang konsumsi dan juga uang tabungan. Alhamdulillah bisa menyisikan tabungan 25.000 per bulan, itu untuk rame-rame aja untuk menjalin tali silaturahmi. Dan untuk kewajiban semua totalnya adalah Rp1.650.000. Dan lanjut untuk kebutuhan di sini ada berasnya tapi aku strip karena niatnya aku ada beli beras ya teman-teman, tapi ternyata enggak, rezeki itu datang. Pak suami dapat kiriman dari Simbo, dari neneknya, itu kurang lebih 10 kilo beras. Terus untuk dari kantor itu juga pasti ada, ini udah turun ya teman-teman. Jadi alhamdulillah untuk bulan ini aku kembali tidak membeli beras. Terus ada air dan gas, aku kasih anggaran Rp150.000. Untuk gas 1 bulan itu aku cuma 1-2 tabung, tapi lebih seringnya cuma 1 tabung. Terus untuk air mineral
satu minggu 1 galon itu cukup ya teman-teman, tapi untuk budget aku kasih segini. Belanja bulanan Rp300.000, belanja mingguan masih sama di Rp400.000, serta kebutuhan anak aku kasih anggaran Rp300.000. Untuk belanja bulanan dan kebutuhan anak biasanya aku gabungin, totalnya adalah Rp1.150.000. Dan lanjut lagi, ada uang bensin, aku kasih anggaran Rp200.000. Gimana ini ya, bensin semakin melambung tapi penghasilan tak melambung juga. Masya Allah. Dan jajan anak aku kasih anggaran sebesar Rp200.000. Nah ini untuk total bensin dan jajan anak Rp400.000. Jadi untuk kebutuhan ataupun kewajiban aku setiap bulan itu sama ya teman-teman, gak jauh-jauh beda, cuma kayak gini aja, tapi kadang nominalnya yang berubah-ubah karena aku sendiri pun sekelas sebangsa freelance gitu, penghasilan aku juga nggak menetap. Sebisa mungkin kita ya harus berhemat, membeli seperlunya, apa yang kita butuhkan aja, dan menyisihkan tabungan sedikit demi sedikit. Nah ini nih, lanjut lagi ke poin sedekah. Sedekah di sini aku kasih anggaran Rp100.000. Mohon maaf ya teman-teman. Sedekah ini kalau semisal semampunya kita, kalau lebih banyak itu lebih baik. Sedekah nggak bakal bikin kita miskin, sedekah nggak mungkin bikin kita nggak bisa makan. Nah semisal sedekah, kita berbuat baik, kita membantu orang, itu juga termasuk sedekah ya teman-teman, sedekah dan ibadah. Lanjut lagi, di tabungan aku kasih anggaran Rp100.000. Nah ini pasti banyak yang mikir, wah tabungannya Mbak Fety banyak banget ya, bisa nyisihin segini-segini. Padahal orang cuma tahu kayak penghasilan kita tanpa tahu pengeluaran kita yang sesungguhnya. Semisal ini tabungan, kita ada musibah ataupun kena musibah ya teman-teman, seperti kemarin nih aku kecelakaan, kan itu pasti aku mengambil dari uang tabungan, entah itu buat benerin motor, buat pijet, buat beli obat-obatan, buat beli makan di luar, itu kita menggunakan uang tabungan. Lanjut lagi, untuk dana hiburan aku kasih anggaran Rp100.000. Ini bisa untuk family time ataupun makan di luar. Nggak perlu harus mahal, nggak perlu harus mewah, yang penting family time, waktu untuk keluarganya itu selalu ada. Nah jadi sih cuma kayak gini aja ya teman-teman. Alhamdulillah nih ya, sebenarnya kita harus menyiapkan dana darurat, tapi dana darurat itu kalau penghasilannya udah ada, untuk bulan ini pun aku nggak menyisihkan, sisihkanlah aja sedikit kayak gitu ya teman-teman. Dan untuk pengeluaranku saat ini pun ini jauh lebih besar daripada tahun sebelumnya, dengan budget 2 juta per bulan ya teman-teman. Aku pernah itu 2 juta per bulan, tapi aku bisa. Kenapa sekarang nggak bisa? Karena sekarang aku sudah bertambah anak. Alhamdulillah aku juga udah semakin giat untuk mencari uangnya. Kebutuhan anak-anak juga semakin meningkat. Pasti beda lah ya, 1 anak dengan 2 anak, apalagi anak-anak udah besar. Ya alhamdulillah aja, selalu disyukuri, selalu diimbangi. Yang penting kita fokus sama apa tujuan kita nggak mengganggu persepsi orang lain kayak gitu. Udah kayak gini aja lah ya, orang lain kan nggak tahu kita itu butuh-butuhnya kayak apa, kan itu nggak tahu. Nah jadi kira-kira untuk budgeting aku di bulan September tuh kayak gini ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin videoku sampai di menit ini. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.